Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan insyaallah taala kajian fikih kita dari kitab Al-Mughith. Dan insyaallah taala kita akan memasuki bab kaifiyatu tatahhir najasah. Tata cara di dalam mensucikan najis-najis. Yang mana najasah di sini adalah najasah hukmiyah, yang mana dikenal najasahnya ada dua, najasah hukmiyah dan najasah ainiyah. Najasah hukmiyah adalah penetapan hukum pada sesuatu yang suci terkena benda najis, maka sesuatu itu dihukumi najis. Dan cara membersihkannya adalah sesuai dengan nas yang nanti akan dibahas dalam bab ini, insyaallah taala. Adapun najis ainiyah, najis ainiyah, najis yang memang zatnya itu najis, tidak bisa disucikan dengan apapun, dan keadaannya tetap zatnya itu sendiri memang sifatnya najis, jadi tidak bisa disucikan dengan apapun. Di sini qala al-mu'allif hafizahullah taala, i'lam anna asy-syari'a alladhi arrafana kawna hadhihi al-'ayn najasah aw mutanajjisah arrafana aidan kayfiyat tathhiriha. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, memberitahu kepada kita, mengajari kita tentang ainun najas, sesuatu yang najis, atau mutanajjisah, sesuatu yang kena najis atau yang menajiskan. Juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara mensucikan. Ini sebagaimana yang telah lalu pembahasan bahwa aslul asya al-ibahah wa taharah, asas segala sesuatu itu suci dan mubah. Dan siapa yang menganggap sesuatu itu najis, maka wajib baginya dalil. Jadi masalah najis dan cara mensucikan ini harus ada dalil. Maka itu dalam mukaddimah ini beliau menulis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajari kita tentang sesuatu yang najis, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengajari kita bagaimana cara membersihkan itu. Untuk itu, wal wajib alaina ittiba'u qawli wa imtithal amri. Wajib bagi kita untuk mengikuti ittiba' cara firman-Nya dan mengerjakan perintahnya di dalam mensucikan najis atau di dalam menganggap sesuatu itu najis. Fama warada fihi al-ghusl hatta la yabqa minhu lawnun wala rihun wala ta'mun kana dhalika huwa tathhir. Maka dari apa yang warada fihi al-ghusl,
di dalam mensucikan najis ini dengan cara disiram sampai tidak tersisa warnanya, baunya dan rasanya, maka seperti itulah cara mensucikan. Dipahami ya? Jadi apapun yang terdapat dalam nas, cara membersihkan najis ini adalah disiram misalnya dengan air segini sampai tidak tersisa warna, bau dan rasa, maka ya demikian itu cara mensucikannya. Dan juga ma warada fihi sab aw rasu aw al-hud wa al-mashu 'ala al-ard aw mujarrad al-mashi fi al-ard fi ardin tahira kana dhalika huwa tathhir. Demikian juga apapun dari nas, di situ cara mensucikan dengan cara dituang, kemudian diperciki, dicelupkan ke air, atau diusap digosok di atas tanah, atau cuma cukup berjalan di atas bumi yang suci, di atas tanah yang suci, maka ya demikian caranya mensucikan. Artinya apapun tata cara mensucikan najis ini harus ada di dalam nas. Sifatnya tauqifiyah, kita berhenti sesuai dengan nas. Wa'alam anna al-ma'a huwa al-aslu fi tathirin najasah. Ketahuilah bahwa air adalah asalnya di dalam mensucikan najis-najis. Fi wasf asy-syari' lahu bi qawlihi khalaqallahu al-ma'a tahura. Sesuai dengan yang disebutkan oleh pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah menciptakan air tahura, suci dan mensucikan. Fala ya'dilu ila ghairihi illa idza thabata dzalika 'anil syari'. Maka tidak boleh berpaling mensucikan najis dengan selain air kecuali telah sabit dari nas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab asal dalam mensucikan adalah air. Maka kita tidak boleh berpaling mensucikan najis dengan selain air, ya, selain air, kecuali telah sabit dari nas. Wa illa fal. Kalau tidak sabit, maka tidak boleh. Nah, mengganti menyucikan najis air diganti dengan yang lain dan sebagainya. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh. Kenapa demikian? Hikmahnya, li'annahu udulun 'anil ma'lum. Qawluhu tahuran ila ma lam ya'lam kaunuhu tahur. Sebab menyimpang dari sesuatu yang sudah diketahui. Artinya apa? Kalau Allah berbicara tentang cara bersihkan ini pakai air, berarti sudah diketahui keadaannya suci kalau dengan air. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang tidak diketahui bahwa itu suci. Kita mengganti mensucikan dengan air. Maka yang demikian tidak diketahui apa itu benda itu sudah suci ataupun masih najis. Dipahami ya? Kalau kita berinisiatif sendiri, padahal Al-Quran dan Sunnah memerintahkan dengan air membersihkan najis. Lalu kita berpaling dengan menggunakan yang lain, bukan dengan air, dengan minyak misalnya. Maka kita berpindah, harusnya dengan air itu sudah suci. Kalau kita bersihkan dengan minyak belum tentu suci benda itu. Begitu itu. Wadhalika khuruj amma taqtadihi masalik syariah. Dan demikian keluar dari tuntutan jalan-jalan syariah. Jadi maaf ini syariah sudah menentukan najis ini najis. Kalau terkena barang, terkena sesuatu, cara mensucikannya pakai air. Maka kita tidak boleh berpaling dengan menggunakan yang lain. Sebab dikhawatirkan tidak suci sebagaimana mensucikan dengan air. Nah, jika alimta hada, jika engkau sudah mengetahui ini, fa ilaika ma ja'a bihi syar'u
fi sifat taqdir al-'ayan an-najasah atau mutanafisah. Maka kalau sudah kau mengetahui ini bahwa najis, sesuatu yang najis, cara membersihkan najis adalah sesuatu yang sifatnya tauhidiyah, sesuatu yang harus dengan dalil, maka inilah apa yang datang dari syariat tentang sifat mensucikan jenis najis. Jadi beliau paparkan di sini tata cara mensucikan najis yang telah sabit dari dalil. Awalan, yang pertama, tathhirul jildil maitah bidzibab, mensucikan kulit bangkai dengan cara dzibab, disamak, dengan cara disamak. Ini sudah kita bahas pada pembahasan bangkai pertemuan yang lalu. Jadi tata cara mensucikan kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan ini adalah dengan cara disamak. Disamak, kemarin dia makan, dibersihkan darah dan lendir yang ada dengan alat tertentu sampai dia bersih, lalu dijemur beberapa hari dengan panas sekian. Ini namanya disamak. Jadi kulit bangkai sucinya adalah dengan cara disamak. Kalau tidak disamak, artinya dia memakai cara lain, maka belum tentu kulit bangkai ini suci. Belum tentu kulit bangkai ini suci. Ini yang dimaksud mu'allif tadi dalam muqaddimah. Kalau kita berpaling dengan cara selain syariat, ya, misalkan cuma dipanggang api dan sebagainya, belum tentu suci. Maaf, ini menentukan sudah cara mensucinya adalah begini. Kalau tidak begini, belum tentu suci. Bisa jadi tidak suci, masih dalam keadaan najis. Ini lafaz yang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma ihabin hubira faqad tahura. Kulit bangkai apapun jika dia disamak maka suci. Ini catatannya, bangkai dari hewan yang halal dimakan. Bangkai dari hewan yang halal dimakan. Adapun hewan yang haram dimakan, ini najis. Kulit beruang, kulit harimau, itu tidak bisa disamak. Ya, tidak bisa disamak. Kalau kulit bangkai sapi misalkan, bangkai kemarin apa artinya bangkai? Hewan yang mati dengan sendirinya, ini bangkai. Hewan yang disembelih tidak secara syar'i, yang membaca bismillah, ini juga bangkai. Kalau berburu tidak membaca bismillah, bangkai. Bangkainya hewan yang selalu dimakan ini namanya ihab, kulit bangkai. Kulit-kulitnya dari hewan yang selalu dimakan namanya ihab. Cara mensucikan, ini najisnya, cara mensucikan disamak. Baik, ini sudah juga bahas pertemuan yang lalu. Yang kedua sekarang, yang telah tadi tata cara mensucikan najis adalah tathhirul ina idza walagha fihi al-kalbu, membersihkan bejana jika terjilat dengan anjing. Jika dijilat anjing, bejana ini piring, ya, wajan, gelas dan sebagainya. Ina ini alat untuk masak. Kalau dijilat anjing, ya, ini dengan cara sebagai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Tuhuru ina ahadikum idza walaqa fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturab." Sucinya bejana kalian jika dijilat anjing
adalah dengan cara menyucinya 7 kali. 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Jadi cucian pertama dicampur dengan tanah. Ini juga kita bahas waktu itu tentang jilatan anjing ini. Jadi yang kita ambil pendapat bukan hanya untuk bejana, tapi apapun dari kulit kita jika terjilat anjing, maka cara mencucinya dengan 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Sebab najis anjing adalah najis syarat. Bukan lawas. Kalau dicuci pertama dengan tanah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bisa berubah dari mutawasithah dengan 1 kali cucian itu. Maka itu yang paling rajihnya adalah yang pertama dengan tanah. Yang ketiga, tathhirus thawbi idza qadahu damul haid. Mensucikan pakaian jika terkena darah haid. Ini juga kita bahas yang lalu. Cara mensucikannya adalah dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat idza yusibu thawbaha min damil haidah. Kaifa tasna? Seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata, seorang dari kita pakaiannya terkena darah haid. Apa yang dia perbuat ya Rasulullah? Faqal tahuttuhu thumma taqrisuhu bil ma' thumma tandaquhu thumma tusalli bihi. Caranya kalau pakaian kita terkena darah haid adalah dengan cara direndam, dicelupkan, kemudian takris, diambil darahnya yang zat darahnya itu, atau boleh disikat kalau memang itu lebih bersih. Kemudian tandaquhu, kemudian dibilas, selesai. Itu caranya, sederhana. Jadi kalau mesin cuci ini masih diproseskan, tidak ada proses apa? Takrisu. Kalau mesin cuci ini darah terkena haid ditaruh di mesin cuci, dia hanya sistemnya apa? Apa ya, cuma begitu saja, putar gitu. Tidak ada takris. Takris ini dalam bahasa Arabnya dijugit, artinya diambil gitu darahnya gitu. Nah kalau memang sikap lebih bisa mengambil kamu bersih, mungkin tidak masalah. Kalau mesin cuci tidak ada proses itu. Jadi mungkin khusus untuk darah haid jangan dicuci di mesin cuci. Wallahu a'lam. Kalau masih tersisa asarnya setelah 3 proses tadi itu, maka tidak mengapa. Masih ada sisa warna dan tempelan darah merah itu. Yang jelas 3 proses tadi sudah dilakukan, insya Allah sudah suci. Sebagaimana hadis dari Khawlah binti Yasar berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki baju kecuali 1, dan aku haid dengan memakai baju ini. Maka kata Nabi, faida taharti faghsili mawdi'ad-dam tsumma salli. Kalau kau sudah suci maka bersihkan, cucilah tempat darah itu, kemudian salatlah dengannya. Terus bertanya lagi, hilangnya dosa baru? Kalau misalkan bekasnya tidak hilang bagaimana? Yakfikan ma wa la yadurruka athar. Kata Nabi, cukup air itu, tidak masalah dengan bekasnya. Artinya bekas warna merah, bukan bekas zat darahnya. Bekas yang memang menempel tidak bisa hilang. Ya, maksudnya demikian. Baik, ini juga pernah kita singgung 3 poin ini di pertemuan yang lalu. Yang keempat sekarang, tathhirul zaini thawbil mar'ah. Mensucikan ekor baju bagi wanita. Ya, ekor baju ini maksudnya bajunya yang panjang. Zain ini bahasanya ekor, namun kita pahami baju wanita bagian bawah yang sampai menyentuh tanah. Sebagaimana memang syariahnya, bagian wanita ini melebihi mata kaki. Melebihi telapak kaki. Sebagaimana bisa dirujuk dalam hadis izar, bahwa izarul mu'min ila nisfi saqai, kata Nabi, sarung mukmin ini setengah betis. Lalu Ummu Salam berkata, untuk wanita, bagaimana untuk wanita? Nabi menjawab, yurkhina shibran.
turunkan 1 jengkal dari setengah betis itu. Lalu Musalamah pun berkata, "Idan tanqasifu aqdamuhunna." Kalau begitu masih kelihatan telapak kaki kami kalau cuma sejengkal dari setengah betis. Jadi masih kelihatan telapak kakinya bawahnya. Kata Nabi terus, "Yukhina dira'an wala zidna alaih." Tambahkan dari setengah betis 1 dirah. 1 dirah ini siku sampai ujung tangan ini, ujung jari. Ini 1 dirah. Dari setengah betis. Berarti maksudnya seluruh tubuh dan seluruh kaki wanita tertutupi dengan baju. Maka ini disebut zail, ekor baju. Artinya baju bagian bawah yang menyentuh tanah. Kalau berjalan kan seperti ekor begitu maksudnya. Nyeret. Ini syariatnya wanita seperti ini. Nah, di sini tentunya muncul permasalahan seperti permasalahan dari Ummu Walad Ibrahim Ibn Abdul Rahman. Ya. Ummu Walad ini nama budak. Ya, budak ini ada beberapa ini, di antaranya budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang dia ingin membebaskan diri, menebus dirinya dengan cara dicicil kepada tuannya. Kalau sudah cicilan sudah lunas, baru dia bebas, bisa bebas dan merdeka. Yang kedua, Ummu Walad. Ummu Walad ini budak wanita yang melahirkan tuannya. Ya, artinya dikumpulin sama tuannya dan akhirnya lahir seorang bayi namanya Ummu Walad. Dan ini anaknya Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf. Anna sa'alat Ummu Salamah, dia bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Faqalat inni imra'atun uqiyyu zayn. Ini seorang budak ekor. Sesungguhnya aku adalah wanita yang panjang ekorku, bajuku panjang. Ini budak yang ta'adul. Wa amshi fi makanil qadr. Dan aku berjalan di tanah yang penuh kotoran najis. Ini tentunya iskal semua orang wanita yang memiliki zain yang panjang. Maka bagaimana cara mensucikan? Faqalat Ummu Salamah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu. Ini rukhsah dari syariat. Kata Nabi apa? Akan mensucikannya apa yang setelahnya itu. Jadi dia berjalan di atas tanah yang penuh dengan kotoran, terus menyeret setelahnya mensucikan, terus demikian sampai ke masjid, jadi suci ini. Masuk ke rumah ya tetap suci meskipun kotor. Ya, tapi intinya suci. Nah ini karena masalah ini adalah ta'abbud, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beriman apapun yang datang dari Allah. Meskipun secara fisik mungkin kotor, tapi belum tentu najis, maksud bicara yang suci. Khusus wanita. Yutahhiruhu ma ba'dahu. Ma'in sifatnya umum, bisa tanah, bisa apapun, umum. Khamisan, yang kelima sekarang saat saudara membersihkan najis, taqdiru thawbin min bawli shabi ar-rabi, membersihkan baju yang terkena kencing bayi yang masih menyusui. Mensucikan pakaian dari kencing bayi yang masih menyusui, belum makan yang lain kecuali ASI. Hadis dari Abu Bakar Khalid Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min bawli jariyah wa yurassu min bawli bulan. Kalau pakaian terkena kencing bayi, ini dibedakan, dicuci dengan air jika terkena kencing bayi perempuan, dan diperciki, cukup yurassu, yaitu diperciki saja. Ini namanya najis
mukhaffafah. Cukup buka sedikit saja di sekitar sini dari kencing bayi laki-laki. Apa hikmah kira-kira dari dibedakannya kencing perempuan kok dicuci, kalau kencing laki-laki kok cuma diperkadakan saja, minumnya asin. Ini tugas penting bagi kita. Pertama, kita tidak dituntut mencari hikmah. Yang pertama itu kita tidak dituntut mencari hikmah. Melainkan yang pertama ini kita harus amanah. Kita beriman. Amantu billahi wa rasulih. Kalau itu hadis yang sahih, maka itu sudah kita nurut saja. Alhamdulillah. Nah, setelah kita tunduk dengan hadis ini, percaya hikmah dan dikerjakan, baru kita boleh mencari hikmah. Gitu itu. Jangan mencari hikmah dulu sebelum mengerjakan. Kadang orang yang mikir dahulu, kenapa dibedakannya? Tapi tidak segera diamalkan. Ini kan, kalau begini, terima hadis itu jika hadis berbalik, kerjakan dahulu. Kerjakan dahulu, kemudian beriman artinya, kemudian sudah berserah diri. Baru setelah itu kita bisa boleh mencari hikmah. Apa hikmahnya ada di sini? Begitu. Nah, ketika kita lihat dalam pembahasan ini, banyak tentunya hikmah yang itu hikmah ini tidak ada lagi. Kita tetap beriman. Di antaranya yang disebutkan masalah tentang kenapa dibedakan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, sisi baik laki-laki ini hanya dia sifatnya tidak merangkap. Jadi di satu tempat. Sedangkan sisi baik wanita sifatnya memancar. Kenapa di situ? Akhirnya memudahkan untuk dibersihkan. Artinya biasanya cuma satu tempat. Jadi mudah untuk disucikan. Kalau bagi wanita, ini sifatnya memancar. Jadi banyak. Jadi sulit kalau untuk dibersihkan. Ini secara hikmah berdasarkan kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua, hikmah diantaranya bahwa laki-laki ini secara umum paling digendong. Orang-orang paling senang bayi laki-laki daripada perempuan secara umum. Maka itu tentunya akan kesulitan kalau namanya bayi sering kencing tentunya. Ini akan kesulitan bagi yang menggendong. Jadi dengan begitu dapat rukhsah dari syariat cukup diperfikir. Ya, kencing di satu tempat satu gigi sudah suci lagi. Ini secara umum. Ya, banyak sekali hikmah dalam buku-buku fikih untuk bisa rujuk ini dalam buku fikih. Yang tentunya seandainya hikmah itu tidak ada misalnya, kita tetap beriman. Caranya seperti ini. Yang keenam, senangat tathhirut thawbi minal mani, membersihkan pakaian yang terkena mani. Kemarin sudah dibahas apa itu mani, air yang bening, titik, halus dan keluar ketika syahwat ataupun tidak dengan syahwat, dan ini bisa terjadi laki-laki dan wanita, tidak menyebabkan subur, tidak menyebabkan lemah, dan bisa keluar tanpa terasa. Ini hukumnya najis. Kalau lihat wanita di jalan syahwat, bisa jadi keluar dari mani tanpa terasa. Ini hukumnya najis. Nah, maka itu sebelum, kalau memang terasa dirinya perjalanan merasa ada syahwat dan dia adalah seorang yang muda, orang yang sering keluar dari mani, syahwatnya tinggi, libidonya tinggi, maka segera diperiksa. Barangkali keluar dari mani. Kalau ternyata keluar dari mani, bagaimana cara mencucikan? Apakah dibuang celananya? Tidak perlu. Ini caranya. Riwayat Sa'd bin Hunayf, kuntu alqa min al-mani shiddatan wa inah. Aku, kata beliau, sering keluar air mani kalau sedang payahan, sampai itu sering keluar. Wa kuntu ukthiru min al-istihal.
Pada satu dari Rasulullah SAW, maka berceritakan pada Rasulullah SAW, beliau menjawab, Innama yujidika min dzalika al-wudu. Sesungguhnya cukup bagimu berwudu, tidak usah mandi. Faqultu ya Rasulullah, kaifa ma'tu berwudu? Bagaimana harus terkena bajuku terkena air mandi? Yaktika an ta'khudha kafan min ma' fatanzahu bihi thawbak haitsu tara annahu qad asaba minhu. Caranya cukup ambil satu telapak tangan air, kemudian bilaskan di situ. Harus sedikit saja bilaskan di baju yang terkena air mandi, ya mungkin celana dalam, sampai kau melihat sudah mencukupi seluruhnya. Lalu tidak perlu banyak, ya. Dan misalnya satu tetes, dua tetes, ambil secukupnya air, taruh di situ sampai bersih, sampai air sudah mewakili. Maka itu sudah baik. Dua lagi. Yang berikutnya tathiru asfal ni'al, mensucikan bawah sendal yang terkena najis. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa'a ahadukumul masjida falyaqlib na'layhi walyanzur fihima. Fa in ra'a qubulan falyamassahu bil ardi thumma liyusalli fihima." Kalau seorang kalian datang ke masjid, maka baliklah sendalnya. Disuruh balik. Walyanzur fihima. Lalu lihat keduanya. Kalau memang di situ melihat najis, maka gosokkan ke tanah. Sebenarnya gosok ke tanah, tidak usah dicuci. Gosokkan ke tanah, kemudian salatlah memakai kedua. Jadi ini hikmah, kalau sandal kita terkena najis, cara mencucikan adalah digosok ke tanah. Dan yang kedua, bahwa sholat ini asalnya adalah memakai sandal. Ini sunnah yang sudah kami bilang ini, bahwa Nabi SAW dan Rasul kalau sholat memakai sandal. Karena yang tidak memakai sandal itu Yahudi, sholat lepas sandal. Tapi kita lihat bahwa dari para masyarakat tentang masjid kita sekarang sudah bersih, pakai karpet, terus dipel lagi. Ya jangan memakai sandal, bukan berarti sunnah itu hilang, enggak. Tapi karena menghormati yang punya masjid. Nanti ada mudarat, bertengkaran sebenarnya, ada mafsadah di situ. Kalau misalkan masjidnya boleh pakai sandal lebih afdal. Ada sandal bersih khusus di masjid misalnya. Boleh pakai sandal, ya sandal. Nanti kalau kita punya masjid sendiri, kita sediakan sandal yang bersih khusus di masjid, silakan dipakai. Kalau masjid haram boleh pakai, tapi ya tetap pakai khusus bersih, tapi memang ngerti lah, dibersihkan. Cuma khusus karpet dulu. Pakai sepatu khusus di masjid haram, nggak apa. Itu caranya. Yang ke-8 yang terakhir adalah tasbihul ardh, mensucikan tanah yang terkena najis. Ini sudah kita bahas tentang seorang badui yang tiba-tiba kencing di Masjid Nabawi, di pojok masjid. Ya, lalu Nabi SAW memerintahkan manusia untuk menyiram dengan air, dengan seember air. Ya. Kata Nabi, "Fa'inna ma'bu'ithum muyassirin, wa la tub'athu mu'assirin." Ya, sesungguhnya kalian diutus ini untuk memudahkan, tidak untuk menyulitkan. Wa inna ma amara Nabi bidzalik tasbih jalan lil faqaril ardh. Itu pun kalau kita ingin mensucikan segera masjid, bukan keramik ya, tanah ini. Kalau keramik lain lagi, tidak cukup disiram, sebab tidak masalah. Ini pembahasan tanah kalau terkena najis.
kalau ingin bersegera mensucikan tanah, maka segera disiram. Kalaupun walau tarakta hatta jaffa wa ta'ala atau najasa, fahar. Artinya dibiarkan saja tanah itu, dibiarkan sampai dia kering, sampai asarnya hilang, bekasnya, baunya, asarnya hilang, maka tanah itu suci. Tidak perlu. Kalau ingin segera mensucikan tanah itu, disiram dengan satu ember air. Sebab dalam hadis Ibnu Umar, cara disiram tabulu fil masjid, wa tuqbilu wa tudbiru zaman Rasulullah SAW falam yaqulu yarusuna syai'an. Dahulu anjing-anjing itu sering masuk ke masjid, keluar masuk masjid, kencing itu di zaman Nabi. Kami dibiarkan saja, tidak ada satupun yang menyiram. Karena memang kalau sudah hilang itu berarti suci lagi. Tapi kalau ingin bersegera mensucikan, caranya seperti itu. Disiram satu ember. Nah, ya, InsyaAllah kita cukupkan. Ya, sebenarnya kita mau lanjutkan Sunnah Fitrah, namun suaranya kurang begitu fokus. Ya, InsyaAllah kita akan lanjut minggu depan. Wallahu a'lam bishawab.